Fakta-fakta umat Kristen di Palestina. Channel Cah Solo. Beberapa waktu lalu viral sebuah video tentang umat Kristen Palestina yang diludahi oleh orang-orang Yahudi Israel. Hal tersebut mengungkap fakta bahwasanya di Palestina ada orang-orang Arab asli Palestina yang beragama Kristen, dan seperti halnya Muslim Palestina, orang Kristen Palestina pun ditindas oleh Israel. Berikut fakta-fakta penting tentang umat Kristen di Palestina. Ada orang Kristen di Palestina. Yap, orang kerap kali menggambarkan bahwa semua orang Palestina adalah Muslim. Padahal tidak demikian, di Palestina pun ada umat Kristiani meskipun hanya minoritas. Mereka telah tinggal di Palestina sejak ribuan tahun lalu secara turun-temurun. Sosok yang paling diagungkan di agama Kristen, Yesus Kristus, berasal dari Nazaret, Palestina, dan dia dilahirkan di Bethlehem, sebuah kota di Palestina. Umat Kristen Palestina adalah orang Arab dan punya banyak aliran Kristen. Yap, umat Kristen Palestina adalah orang-orang Arab Palestina asli yang berbahasa Arab sehari-hari. Dalam bahasa Arab Palestina, mereka disebut orang Nasrani atau Masihi. Mereka menyebut Tuhan dengan nama Allah, sehingga mereka juga akrab dengan istilah Insya Allah atau Alhamdulillah. Di gereja-gereja, orang-orang Arab Palestina juga berkebaktian atau misa dengan bahasa Arab. Banyak aliran di Palestina, misalnya Kristen Ortodoks Oriental, Ortodoks Timur, Katolik Ritus Timur, Katolik Ritus Barat, Kristen Protestan, Anglikanisme, dan lain-lain. Jumlah umat Kristen Palestina mencapai ribuan. Jumlah populasi penduduk Palestina sekitar 5 juta orang. Ada hampir 2 juta orang Palestina di jalur Gaza dan hampir 3 juta orang di tepi barat. Diperkirakan sekitar 93% penduduk Palestina beragama Islam dan sekitar 6% orang Palestina yang beragama Kristen. Baik umat Islam Palestina maupun umat Kristen Palestina sama-sama ditindas oleh Israel. Mereka sama-sama berjuang untuk melawan penjajahan Israel. Umat Kristen Palestina terus menjaga tradisi Kristen sejak awal. Yesus lahir di Bethlehem, Palestina. Bangsa Eropa mulai mengadopsi agama Kristen ketika masih menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi pada abad ke-4 Masehi. Sebelum Kristen dianut oleh orang-orang Eropa sejak abad ke-4 Masehi hingga sekarang, Kristen telah dianut dan dilestarikan oleh orang-orang Kristen di Palestina serta wilayah Levan yang lebih luas, di mana tradisi kuno masih berkembang dan lestari hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Paskah ketika ribuan umat Kristen berduyun-duyun ke gereja makam suci di Yerusalem, Palestina. Umat Kristen Palestina juga mengalami diskriminasi ibadah oleh Israel. Jika Anda pernah melihat orang Kristen dari seluruh dunia dapat berziarah ke berbagai situs Kristen di Palestina, namun faktanya ternyata umat Kristen Palestina sendiri seringkali dilarang mengunjungi banyak dari situs-situs itu, dilarang oleh Israel. Beberapa kali larangan diterapkan, misalnya pada tahun 2019 umat Kristen Palestina dilarang merayakan Natal di Bethlehem. Beberapa kali Israel juga memblokade gereja Makam Kudus dan hanya mengizinkan sedikit jemaat untuk bisa memasukinya. Bahkan pada April 2023 lalu, pasukan Israel menyerbu rumah ibadah di Yerusalem, yakni sebuah gereja ortodoks, di saat umat Kristen Ortodoks Palestina merayakan perayaan Sabtu Suci. Pasukan Israel juga memblokir perayaan dengan penghalang jalan. Tak hanya itu saja, umat Kristen di Palestina berulang kali mendapat diskriminasi ibadah oleh pemerintahan Israel.
Umat Kristen Palestina berasal dari kota suci yang sama. Tiap umat Nasrani atau Kristiani Palestina berasal dari kota yang sama dengan yang dibicarakan di gereja-gereja dan sekolah-sekolah minggu di seluruh dunia. Di Palestina ada kota suci Bethlehem, Nazaret, Yerusalem, dan lain-lain. Di antara situs Kristen paling suci di Palestina adalah Gereja Nativity atau Gereja Kelahiran Yesus Kristus, yaitu sebuah basilika yang terletak di kota Bethlehem, daerah tepi barat Palestina. Di kolong basilika ini terdapat gua kelahiran, yaitu gua yang diyakini oleh umat Kristen dari berbagai denominasi di dunia sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Gua kelahiran ini adalah situs tertua yang digunakan secara berkesinambungan sebagai tempat ibadat agama Kristen. Sementara basilika yang menaunginya merupakan gedung gereja besar tertua di tanah suci Palestina. Tampilan gereja Nativity sendiri dari luar terlihat seperti tembok benteng. Tempat itu dikelilingi 3 biara Kristen, yaitu dari aliran Ortodoks, aliran Armenia, dan aliran Katolik Roma. Banyak pejuang Palestina yang beragama Kristen juga. Penjajah Israel tidak hanya menindas orang Islam di Palestina, namun orang-orang Kristen Palestina pun juga ditindas oleh penjajah Israel. Banyak orang Kristen yang juga menjadi pahlawan pejuang kemerdekaan Palestina, misalnya sahabat Yasser Arafat, Kamal Nasser, seorang aktivis perjuangan kemerdekaan Palestina dan juga seorang sastrawan yang puisinya banyak menggelorakan perjuangan kemerdekaan Palestina. Juga pejuang legendaris Wadi Haddad Abu Hani dan George Habas. Dua nama ini sangat lekat dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Ada juga jurnalis Shirin Abu Akleh yang wafat tahun 2022 lalu karena terkena peluru dari Israel. Wafatnya Shirin Abu Akleh telah mengguncang dunia dan menimbulkan simpati mendalam bagi warga Palestina. Pejuang kemerdekaan Palestina paling legendaris, Yasser Arafat, mempunyai seorang istri yang sebelumnya juga beragama Kristen. Istri Yasser Arafat adalah Suha Tawil atau Suha Arafat. Suha Arafat lahir dan tumbuh besar dari keluarga Kristen Palestina. Dia masuk Islam saat menikah dengan Yasser Arafat. Namun publik meragukan keislaman Suha dan banyak yang menganggap Islamnya dia hanya ketika pernikahan saja. Ibu Suha Tawil adalah Raymonda Tawil. Raymonda Tawil juga dikenal sebagai seorang aktivis kemerdekaan Palestina yang beragama Kristen. Banyak orang Kristen Palestina yang menjadi pejabat. Meskipun umat Kristen Palestina adalah minoritas, namun tidak jarang yang menjadi pejabat di negeri Palestina ini. Misalnya Musa Hadid yang menjadi wali kota Ramallah sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Sebelum Musa Hadid wali kota Ramallah juga seorang Kristen, yakni Janet Mikael. Ada juga pejabat Kristen Palestina lain, misalnya Vera Babun, wali kota Bethlehem, dan beberapa mantan wali kota Bethlehem, misalnya Victor Batarseh, Elias Bandak, Hanna Nasir, dan Elias Freij. Demikian tadi ulasan singkat tentang fakta-fakta umat Kristen di Palestina. Terima kasih.